Halo semua, perkenalkan saya Agam Sulaiman. Dalam video UAS mata kuliah Filsafat Ilmu ini, saya akan membahas terkait bagaimana dinamika bullying di SMA, realitas, dampak hingga strategi penanganannya. Pada slide pertama, kita membahas terkait fenomena perundungan di sekolah menengah ke atas. Bullying atau perundungan merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sadar dan berulang oleh individu atau kelompok yang berada pada posisi dominan terhadap pihak yang lebih rentan. Definisi ini kemudian sejalan dengan pandangan Don Always, yaitu pelopor studi bullying, yang menekankan adanya unsur ketimpangan, kekuasaan, dan pengulangan tindakan. Pada slide yang kedua, yaitu ragam bentuk daripada perundungan. Perundungan di sekolah dapat dipetakan ke dalam 4 bentuk utama, sebagaimana yang telah diklasifikasikan oleh Barbara Coloroso, yaitu pertama, perundungan verbal. Perundungan verbal berupa ejekan, penghinaan, pemberian label negatif hingga ancaman melalui ujaran. Yang kedua, yaitu perundungan relasional atau sosial, yang bertujuan merusak kepercayaan diri melalui pengucilan, penyebaran gosip, atau memanipulasi relasi pertemanan. Yang ketiga, yaitu cyberbullying, yaitu perundungan melalui media digital seperti Instagram, WhatsApp, atau TikTok, termasuk komentar bermuatan kebencian, doxing, serta penyebaran konten yang mempermalukan seseorang. Kemudian yang keempat, yaitu perundungan fisik, yang melibatkan kekerasan langsung atau perusakan barang pribadi milik korban. Gambaran data statistik yang ada pada slide ketiga memberikan potret awal kondisi perundungan di sekolah menengah atas. Pada poin yang pertama, yaitu tingkat kejadian. Sebanyak 80% responden menyatakan pernah melihat praktik bullying di lingkungan sekolah. Temuan ini kemudian menguatkan pendapat Bandura dalam teori pembelajaran sosial bahwa perilaku agresif dapat bertahan karena sering diamati tanpa adanya konsekuensi yang tegas. Di sisi lain, 30% responden mengaku pernah mengalami perundungan secara langsung, menunjukkan adanya kelompok siswa yang rentan terhadap dampak psikososial. Poin yang kedua, yaitu dominasi jenis. Perundungan berdasarkan skala intensitas, perundungan verbal dan sosial muncul sebagai bentuk yang paling sering terjadi dengan skor rata-rata 4,2 dari 5%, jauh melalui perundungan fisik yang berada pada angka 1,8. Kondisi ini kemudian sejalan dengan temuan Smith dan Scharf yang menyatakan bahwa perundungan modern di sekolah lebih banyak berlangsung dalam bentuk non-fisik. Tentunya sulit dikenali, namun memiliki dampak psikologis yang mendalam. Temuan paling krusial terdapat pada aspek pelaporan. Hanya 40% siswa yang mengetahui prosedur pelaporan bullying, sementara 60% memilih diam atau tidak tahu harus melapor kemana. Tentunya fenomena ini mencerminkan apa yang disebut Newman sebagai spiral of silence, di mana individu enggan bersuara karena takut terhadap tekanan sosial dan stigma. Kemudian poin yang ketiga, yaitu hambatan pelaporan. Rendahnya pelaporan disebabkan oleh kekhawatiran dicap sebagai pengadu serta rendahnya kepercayaan terhadap tindak lanjut sekolah. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa bullying bukan hanya masalah perilaku individu, tapi juga persoalan sistem dan budaya institusional. Pada slide yang kelima, kita membahas terkait dampak menyeluruh bagi lingkungan sekolah. Perundungan membawa konsekuensi luas bagi ekosistem sekolah. Menurut Hawker dan Boulton, korban bullying berisiko mengalami penurunan prestasi akademik, gangguan emosional, hingga depresi. Saksi perundungan
dapat mengalami kecemasan dan rasa bersalah berkepanjangan. Sementara pelaku yang tidak mendapatkan intervensi cenderung menginternalisasi kekerasan sebagai strategi sosial yang sah. Pada slide 6 dan slide 7 kita membahas terkait arah solusi dan upaya pencegahan. Yang pertama, sekolah perlu membangun ekosistem pelaporan yang aman dan berpihak pada siswa. Menurut UNESCO, mekanisme pelaporan yang jelas dan melindungi pelapor merupakan kunci utama pencegahan bullying berkelanjutan. Kemudian yang kedua, penerapan restoratif justice perlu dilakukan secara konsisten. Pendekatan ini sebagaimana dikemukakan oleh Z menekankan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan perbaikan relasi sosial, bukan semata-mata penghukuman. Poin yang ketiga yaitu penguatan peran guru BK dan wali kelas menjadi krusial. Hubungan emosional yang positif antara guru dan siswa menurut Roger dapat menciptakan rasa aman yang mendorong siswa berani berbicara. Kemudian yang keempat, sekolah perlu mengembangkan budaya anti-bullying berbasis partisipasi siswa. Edukasi untuk mengubah peran bystander menjadi upstander penting dilakukan karena dukungan sosial terbukti mampu menekan keberlangsungan perilaku perundungan. Pada slide yang terakhir, yaitu kesimpulan. Perundungan merupakan persoalan struktural yang membutuhkan kesadaran kolektif. Temuan dari studi mini ini menunjukkan kesenjangan antara tingginya kejadian bullying dan lemahnya sistem pelaporan di sekolah. Sejalan dengan pandangan para ahli, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan suportif adalah tanggung jawab seluruh warga sekolah, bukan hanya guru atau pimpinan institusi pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf, bila ada kelebihan mohon dikembalikan karena saya orangnya nggak enakan.